Di tengah kesibukan kita sehari-hari, urusan rumah tuh kadang rasanya kayak nggak ada habisnya ya kan? Tapi gimana kalau rumah kita sendiri bisa bantu meringankan beban itu? Nah, kali ini kita akan lihat gimana otomasi rumah pintar atau smart home benar-benar bisa mengubah cara sebuah keluarga menjalani hidupnya. Pernah nggak sih Anda kepikiran, andai aja rumah bisa ngurus dirinya sendiri? Misalnya nih, pas kita bangun, suasana pagi yang pas udah siap. Atau pas kita pulang capek-capek, rumah udah nyambut kita dengan nyaman, tanpa kita perlu nyentuh satu saklar pun. Nah, impian itulah yang coba diwujudkan oleh otomasi rumah pintar. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Ini adalah teknologi nyata yang dirancang untuk bikin hidup kita semua jadi lebih gampang. Yuk kita coba bongkar konsepnya dan lihat gimana sih ini bekerja di dunia nyata. Oke, bagian pertama kita pahami dulu intinya, yaitu punya rumah yang benar-benar mengerti kita. Jadi tujuan utama dari otomasi modern itu sebetulnya bukan soal punya gadget yang canggih atau rumit, tapi tentang menciptakan sebuah rumah yang secara intuitif seakan-akan merasakan ritme hidup kita sekeluarga. Ide dasarnya itu adalah teknologi yang berpusat pada manusia. Maksudnya gimana? Gampangnya, bukan kita yang harus beradaptasi sama teknologi, tapi justru teknologinya yang beradaptasi sama kebiasaan kita. Sistem ini dibuat untuk kehidupan kita yang sesungguhnya, biar rutinitas keluarga jadi terasa lebih ringan. Jadi, gimana caranya rumah pintar ini bisa beneran berpikir dan belajar? Yuk kita lihat mesin di baliknya. Percaya deh, ini jauh lebih simpel daripada yang mungkin Anda bayangkan. Kuncinya ada di sini, otomasi berbasis data. Jadi sistem ini secara cerdas tuh kayak mengamati pola aktivitas kita sehari-hari, mulai dari kapan kita biasa bangun, kapan pulang ke rumah, sampai kapan waktunya istirahat. Dari situlah, sistem ini bisa memberikan kenyamanan secara otomatis, yang pas banget sama rutinitas kita. Proses belajarnya itu bisa kita bagi jadi 3 langkah sederhana. Pertama, sistem akan mengamati pola kebiasaan kita. Terus, lama-kelamaan, dia akan mempelajari rutinitas unik keluarga Anda. Dan akhirnya, berdasarkan apa yang udah dipelajari, sistem akan menciptakan kenyamanan yang terasa personal yang pas banget buat Anda. Oke, tadi kan teorinya ya. Sekarang, gimana sih prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat gimana teknologi ini bekerja dengan mulus di belakang layar, seringkali bahkan tanpa kita sadari. Coba kita bayangkan satu hari penuh. Mungkin sekitar jam 6 pagi, rutinitas pagi otomatis aktif. Tirai kebuka, lampu pelan-pelan nyala. Lalu jam 7 malam pas kita pulang, skenario selamat datang berjalan. Dan jam 10 malam, mode malam aktif, nyiapin rumah buat kita istirahat. Semuanya terjadi begitu saja. Nah, untuk lebih kebayang, coba deh bayangkan skenario ini. Anda baru aja tiba di rumah setelah seharian kerja. Capek banget pastinya. Anda bahkan belum keluar dari mobil, tapi rumah udah tahu Anda datang dan siap-siap menyambut. Dan inilah yang terjadi. Begitu mobil mendekat, lampu garasi langsung menyala. Pintu rumah terbuka sendiri, jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot cari kunci dalam tas. Pas masuk ke dalam, lampu favorit dan AC udah nyala di suhu yang paling Anda suka. Nah, itulah kenyamanan yang benar-benar ngertiin momen kita. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau semuanya serba otomatis, apa itu artinya kita jadi kehilangan kendali? Eits, tunggu dulu. Jawabannya justru sebaliknya. Teknologi ini malah ngasih kita kendali yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kenyataannya, kendali penuh itu ada di tangan Anda, secara harfiah. Anda bisa mengontrol seluruh isi rumah dari manapun Anda berada, cukup lewat smartphone. Jadi kekuatan itu kembali ke tangan kita, dimanapun, kapanpun. Kendali total itu artinya apa? Artinya Anda bisa memantau kondisi rumah secara langsung atau real time. Anda punya kontrol penuh buat setiap perangkat yang terhubung. Dan yang paling penting dari semuanya, ini ngasih kita rasa tenang dan aman setiap saat. Oke, jadi poin terpentingnya adalah semua ini tuh bukan cuma soal teknologi canggih atau gadget terbaru. Bukan itu intinya. Tapi ini tentang apa yang bisa teknologi ini berikan kembali kepada kita sebagai manusia. Dan inilah inti dari segalanya. Otomasi itu bukan soal teknologinya, tapi tentang menciptakan lebih banyak waktu yang berkualitas untuk keluarga. Dengan mendelegasikan tugas-tugas kecil yang berulang ke sistem, kita seakan-akan membeli kembali momen-momen berharga yang mungkin hilang. Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah bergeser dari sekedar punya rumah pintar menjadi sebuah keluarga yang cerdas. Keluarga yang punya lebih banyak waktu dan energi untuk satu sama lain karena urusan-urusan kecil di rumah sudah ada yang menangani. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan.
Kalau seandainya rumah Anda bisa menangani semua hal-hal kecil yang repetitif setiap hari, waktu ekstra yang Anda dapatkan itu kira-kira mau Anda gunakan untuk apa?